Ketika pengembunan, biasakan kita kasih jangkrik 2 atau 3 ekor ya, agar tidak agar tubuh murai batu lebih hangat gitu ya. Oke, jadi kita berikan 3 ekor jangkrik ketika di pengembunan agar lebih hangat posisi badannya. Oke, langsung kita berikan saja. Oke. Nah, sekitar pukul jam 6 pagi kita kasih 3 ekor, lalu kita biarkan kembali dia menunggu matahari paginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, welcome back di channel Raja Gundul. Ya, hari ini pagi yang cukup cerah, ditambah selesainya proses ganti bulu dewasa ya. Murai gua di belakang ini ada 2, dari bulu trotol sekarang sudah bulu dewasa ya, dimana selesainya ganti bulu ya, bukan mabung ya, ganti bulu atau merubah bulu trotol menjadi bulu dewasa itu dilihat dari tandanya. Yang pertama, perubahan dari dada ya. Bulu dada itu hitam semua, bagian kepala, bagian punggung, sayap gitu ya. Nah, itu sudah hitam pekat gitu ya. Nanti saya kasih lihat hasil dari perubahannya. Nah, cuman di sini saya mau share beberapa informasi atau tips setelah dari perubahan bulu menjadi bulu dewasa itu harus seperti apa gitu ya. Yang pertama, yang saya lakukan adalah pengembunan. Jadi memang selama dia mengganti bulu dari bulu trotol menjadi bulu dewasa, saya sangat jarang melakukan pengembunan ya. Saya sangat jarang sekali melakukan pengembunan. Kenapa? Ya, menurut saya belum perlu dan belum dibutuhkan untuk seekor murai trotol diembunkan gitu ya. Jadi saya melakukannya setelah proses dari selesainya penggantian bulu trotol menjadi bulu dewasa. Jadi pengembunan ini dilakukan setelah pergantian bulu tersebut gitu ya. Fungsinya untuk apa? Pengembunan ini biasanya kita lakukan yang dimana bertujuan untuk memberikan kepada murai itu adalah teritori gitu ya, miliknya sendiri gitu. Nah, jadi dia merasa oke, ini teritori gue. Nah, itu dimulai dari setelah penggantian bulu. Lalu gimana nih kalau ada murainya di rumah itu ada 2 yang trotol, atau pengembunannya dua burung gitu ya. Kalau saya sendiri, saya melakukannya secara bergantian. Bisa hari ini yang satu, yang besoknya yang satu, atau 2 hari sekali. Nah, supaya apa ya, nggak apa-apa. Jadi masing-masing merasa memiliki teritori tersebut, dan daya tarungnya atau daya penguasaan teritori tersebut juga masing-masing mempunyai gitu. Atau kalau memang punya 2 tempat pengembunan sekaligus, nggak masalah juga. Misalnya di depan rumah seperti saya kayak gini, di depan rumah gitu ya, di depan rumah 1, di belakang rumah 1. Nah, itu juga bagus juga tuh. Bagus juga ya dilakukan. Jadi sekaligus 2 burung bisa diembunkan, dan biasanya langsung saut-sautan tuh pagi-pagi, dan itu bagus. Nah, selain pengembunan, di sini juga saya mau memberikan informasi apa sih yang harus dilakukan kembali gitu ya. Di video-video saya sebelumnya, saya memberikan tips pemberian pakan atau terapi pakan gitu ya.
seperti jangkrik, ulat Hongkong, roto ataupun fur. Nah, fur sendiri di sini saya akan kembalikan. Nah, jadi setelah proses memabung ini, penggantian bulu selesai, saya akan mengembalikan furnya itu bukan menggunakan fur 511 lagi atau 512 itu ya. Jadi saya mengembalikan furnya ke fur yang bermerek. Ya, di sini kita sebut misalnya top song warna coklat, top song warna hijau, ataupun teman-teman punya kepercayaan dengan masing-masing brand yang lainnya gitu. Itu boleh. Jadi saya menyarankan untuk dikembalikan lagi. Karena kenapa? Ya, di situ nutrisinya sudah dijaga. Asupan nutrisinya sudah ditakar gitu ya, sudah ditentukan sehingga pas untuk seekor murai batu. Nah, kenapa kemarin saya memberikan fur yang 511? Memang di situ proteinnya cukup tinggi. Nah, di sini terlihat efek samping dari fur 511 tersebut. Ya, dimana burung saya yang tadinya cukup kecil badannya sekarang lumayan gemuk. Nah, itu gemuk sekali, guys. Nih. Jadi lebih besar daripada sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, ini karena memang kandungan lemaknya kayaknya lebih tinggi daripada fur-fur yang kemasan gitu. Nah, dan memang burung ini juga tidak jarang sekali olahraga ataupun dijemur gitu, sehingga badannya cukup membesar. Nah, mungkin ini juga saya bisa memberikan kesimpulan juga bahwa burung yang tadinya kecil atau menetas terus umur 2 bulan dinyatakan agak kecil badannya, ternyata bisa juga lebih besar daripada sebelum-sebelumnya atau berkembang badannya ya, menggunakan fur 511 ditambah asupan jangkrik, roto ataupun yang lain-lainnya gitu ya, ulat Hongkong, ulat kandang, dan lain-lainnya gitu. Nah, itu bisa dibuktikan di burung-burung ini gitu. Oke, di sini juga selain saya memberikan atau kembalikan fur kemasan dari fur 511 tersebut, saya juga memberikan settingan jangkrik yang dimana tadinya saya kurangi porsi jangkrik dan porsi kroto dan ulat Hongkongnya, saya kembalikan lagi ke porsi settingan yang mungkin kita harus mencari dari sekarang ya. Nanti ketika ketemu dari settingan itu, maka burung itu akan rajin untuk berkicau. Nah, ketika sudah menemukan rajin berkicau, teman-teman harus mengunci atau mencatat gitu ya, mencatat bahwa oh, ini yang sudah tepat buat burung ini. Nah, tinggal konsisten dan ditambah sedikit variasi seperti umbar, jemur, mandi. Nah, ini juga harus dikolaborasikan dengan IF ya, atau extra foodingnya. Nah, kalau sudah menemukan, ingat ya, burung murai batu setelah lepas trotol jangan berharap untuk atau jangan buru-buru untuk dilombakan atau di track. Jangan ya. Kenapa? Lagi-lagi ketika memang ada burung yang mentalnya bagus di usia 6 bulan sudah bisa fighter atau bisa ditarungkan, yaitu mentalnya burung tersebut. Tapi kalau kita kan sekarang nyari murai yang harganya di bawah rata-rata gitu ya, 1 juta, 1,5, bahkan paling mahal paling 1,8, 2 juta gitu. Nah, itu dengan itu jangan berharap burung itu bisa cepat fighter atau bisa ditarungkan dalam waktu cepat. Jangan, karena nanti akan merusak lagi mental burung tersebut. Jadi saran saya, sabar, tunggu umur maksimal atau minimal mabung kedua. Jadi yang sekarang saya alami ini bukan mabung pertama ya, ini adalah proses pergantian antara bulu trotol menjadi bulu dewasa ya. Nah, setelah ini biasanya ada fase 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, atau tepatnya kurang lebih estimasi saya itu 9 bulan umurnya. Nah, dia akan melakukan atau proses mabung pertama. Nah, disinilah mabung pertama, disinilah yang memang lagi-lagi harus benar-benar diperhatikan, karena nutrisi juga nih di sini sangat dibutuhkan.
dan masterannya juga sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena disinilah mental mereka akan keluar. Guys, hari ini saya akan memberikan nama kepada burung saya, murai batu yang di belakang saya ini, yaitu Ciko dan Coki. Ya, Ciko dan Coki. Ini Ciko, yang sebelahnya Coki. Ya, ini terbesit dari anak saya yang Ciko, Coki gitu. Jadi lebih mudah untuk kita menghafalnya dan memanggilnya ya. Mohon maaf kalau misalnya ada nama teman-teman atau subscriber kita saya di sini, minta maaf apabila ada yang sama dengan nama ya. Jadi saya di sini akan review kembali pemberian pakan ketika proses pergantian bulu trotol ke bulu dewasa. Yang pertama saya memberikan fur itu 5-11 setiap hari sampai sekarang. Lalu saya memberikan jangkriknya itu paginya 7, sorenya 5, bisa 4 ya. Ini bukan settingan ya, ini bukan settingan karena saya mempercayai bahwa pemberian jangkrik yang lebih sedikit daripada sebelum-sebelumnya atau pemberian harian sebelumnya, itu saya meyakini bahwa burung tersebut akan stabil ya, dibandingkan harus pemberian banyak. Oke, dia butuh nutrisi yang cukup banyak, betul. Tapi menurut saya tidak juga harus dicor. Ya, seperti halnya manusia, penyerapan setiap vitamin tidak 100% atau tidak semua buah yang dimakan itu diserap. Jadi tubuh manusia misalnya dibutuhkan hanya 250 mili atau 250 cc. Misalnya nih ya, saya kurang paham tentang gramasi atau berapa persentasinya. Satu buah jeruk itu yang diserap hanya sekian ratus mili saja, tidak semua yang diserap ya. Jadi mau makan sekian ratus ton pun jeruk yang dimakan, yang diserap hanya sekian ratusnya aja, bukan semua yang diserap gitu ya. Begitupun burung, mau sekian ribu jangkrik yang diberikan, tidak semuanya diserap sebagai proteinnya gitu. Jadi menurut saya cukup ya, cukup 5 ekor pun cukup karena proteinnya setiap jangkrik ada. Nah, selebihnya apa? Selebihnya untuk penggemukan, karbohidrat mungkin dan lain-lain. Begitupun kroto. Nah, begitupun ulet Hongkong. Karena ulet Hongkong sendiri atau kroto sendiri itu mempunyai keutamaan berbeda dengan jangkrik. Misalnya ulet Hongkong, dia sedikit agak panas di badannya murai batu sehingga dia memudahkan perontokan bulu murai batu. Kalau kroto seperti apa? Ya, kroto mungkin untuk menaikkan emosinya dan lain-lain gitu ya. Jadi memang setiap makanan tersebut yang diserap nggak semuanya. Jadi sekian ribu, bahkan kalau semakin banyak yang diberikan ya semakin over dari fungsinya si makanan tersebut ya, bukan nutrisinya yang berlebihan ya, sehingga bisa dibilang banyak yang ngelowo, banyak yang jadi over birahi gitu ya, ataupun badannya terlalu gemuk dan lain-lain gitu. Nah, jadi saran saya nggak usah terlalu banyak ketika proses pemberian pakan di masa pergantian bulu ini. Guys, jangan lupa pemberian jangkrik ini sesekali teman-teman kasih ke minyak ikan. Jadi beli minyak ikan, kurang lebih harganya cuma 2.000 dapat 10 atau 2.000 dapat 15. Nah, di situ teman-teman silakan kasih ke jangkrik atau ke burungnya. Ada kalanya burung mau memakan bulat-bulat si minyak ikan tersebut, tapi ada juga yang nggak mau. Nah, gimana caranya? Teman-teman beri atau teman-teman beli suntikan ukurannya yang 1 mili yang buat insulin. Teman-teman ambil cairan si minyak ikannya, ditarik ya, lalu cairan itu ambil 2
dua piece ya, atau dua minyak ikan, digabungin semua dijadi satu, ke suntikan, lalu suntikan ke jangkrik, ke badan jangkrik ya. Kurang lebih berikan 2-3 jangkrik. Nah, cara memberikannya jangan langsung banyak guys, biarkan dia lapar dulu ya. Misalnya malam ketemu pagi jangan langsung dikasih, biarkan dia lapar dulu sehingga nanti dia langsung menyantap si minyak ikannya gitu ya guys ya. Nah nah ini asik ya, pagi-pagi ditemani. Oke, nah sampai di situ biarkan dia makan satu persatu. Nanti bulunya akan lebih bagus, lebih hitam, mencilak atau mengkilap gitu ya, kebiru-biruan dan lain-lain. Nah itu juga penting banget minyak ikan itu. Selain buat otak, daya ingat dan lain-lain, penampilan juga dia berguna sekali. Nah, mandi, saya rasa banyak orang bilang ngapain dimandikan burung muabung. Saya pikir enggak gitu juga ya, karena tetap namanya makhluk hidup pasti pengen mandi, pasti pengen menyegarkan badannya gitu. Nah, saya melakukan mandi ini karena saya kerja, jadi ya setiap malam saja. Sehari saya pulang kerja mungkin maghrib jam 7, jam setengah 8. Tapi memang tidak setiap hari, saya memandikannya 2-3 hari sekali ya. Dan saya memberikan cepuk, minumnya kecil ini aja. Jadi kalau memang dia mau mandi kecil atau mandi juga, dia tidak bisa di dalam kandang ini, dia hanya bisa bermain-main atau mencipratkan badannya saja dengan air secukupnya ya. Lalu pembersihan kandang saya setiap hari. Saya tidak pernah mau berlama-lama, ya minimal 2 hari sekali ya. Nah, ini juga ada mitos-mitos, orang menyampaikan mitos-mitos tentang pemberian daun pandan, kulit jeruk gitu ya. Saya enggak, saya biarkan aja alami seperti ini. Dan bahkan dari awal sampai sekarang saya tidak kerodong burung ini. Saya biarkan saja terbuka supaya ya alami aja. Mohon maaf ya guys, banyak suara yang bocor karena memang di rumah saya hari Sabtu ini banyak yang ada pengajian, ada yang melihara ayam dan lain-lain. Ya, good morning Ciko memanggil ya. Lalu proses selanjutnya pemberian penjemuran. Nah, ini juga saya pikir penting juga penjemuran. Tapi memang tidak usah lama-lama guys. Ya, keriting bisa. Kalau terjadinya keriting kenapa sih? Ya memang pemberiannya cukup lama ya, bahkan sampai jam 10 mungkin, jam 9 mungkin. Nah, di sini nggak perlu ya. Di sini cukup dari jam 7 ketika memang sudah ada matahari seperti ini, jam 7 sampai jam 7.15, jam 7.10 cukup masukkan lagi. Ya, masterkan kembali. Gitu ya guys. Jadi nggak usah berribet-ribet, nggak usah berumit-umit, nggak usah pakai ini, pakai itu. Ya, saya pikir murai sendiri atau burung itu sendiri pasti memiliki sistemnya sendiri dalam tubuhnya ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mencari atau bagaimana caranya burung ini cepat mabung. Ya, nggak usah. Mereka sudah punya. Kita hanya memaksimalkannya saja. Ya, memaksimalkan nutrisinya, memaksimalkan potensinya dan lain-lain seperti ini. Nah, ini masih belum selesai guys, dia masih nyulam sedikit-sedikit. Wajar ya, tidak perlu dikhawatirkan. Termasuk ekornya sendiri pun belum rontok dia, karena saya yakin atau yang saya tahu memang ekor itu akan rontok ketika di mabung pertama ya. Kebanyakan sih emang juga ada yang langsung dari nyulam ini atau pergantian bulu, ada juga, cuman kayaknya burung ini dua-duanya ekornya tidak rontok, jadi saya tidak khawatir, kecuali kalau salah satunya udah rontok, yang satu belum. Nah, itu saya baru khawatir. Tips yang terakhir menurut saya, pemberian kandang ini jangan juga langsung dirubah ya guys, menggunakan kandang bulat ya. Biasa saja dengan kandang kotak ini. Kenapa? Ya karena saya rasa masih belum butuh
Ya, pastol atau lepas trotol belum butuh menggunakan kandang-kandang bulat. Ya, biarkan saja dia masih menggunakan kandang ini sampai benar-benar umur yang sudah pas dia dimasukkan ke kandang bulat gitu ya. Karena kandang bulat itu fungsinya untuk penampilan saja sebenarnya. Ya, penampilan saja, tidak untuk ada fungsi lainnya gitu ya. Nggak ada. Jadi hanya penampilan saja. Ketika dia mau ditarungkan atau dia mau dilombakan, nah itu baru menggunakan kandang bulat. Jadi sehingga selama dia masih belum membutuhkan, saya pikir masih cukup menggunakan kandang kotak seperti ini saja. Ya, biarkan saja. Jadi jangan malu guys kalau punya murai trotol, lepas trotol menggunakan kandang kotak ini. Jangan. Jadi kita harus melatihnya, kita harus memperhatikan nutrisi dan persiapan nanti dia ketika di mabung pertama. Baru nanti kita setelah dia siap atau dia memiliki mental yang cukup, baru kita berikan kandang bulat ya, nomor 2 atau nomor 1 atau nomor 3 tergantung dari badan si murai tersebut. Gitu aja ya guys yang bisa saya sampaikan pagi ini. Jadi Ciko dan Coki dia sudah berhasil menyelesaikan proses mutasi bulu dari trotol ke mabung bulu dewasanya. Dia sudah menyelesaikan proses mutasi bulu dari trotol ke bulu dewasa, dan saya rasa tidak ada salahnya teman-teman mau mengikuti pun nggak masalah. Oke guys, di situ aja yang bisa saya sampaikan tentang mutasi yang saya sudah lakukan kurang lebih 2 bulan terakhir. Jadi ini burung sekarang umurnya kurang lebih hampir 6 bulan lebih kurang lebih. Nah, berarti saya memiliki 3 bulan lagi menunggu burung ini sampai ke proses mabung pertama. Nah, saya nggak ngerasa menunggu terlalu lama. Karena kenapa ya, saya selalu bilang di video-video saya, abaikan saja burungnya, jangan seakan-akan kita memelihara burung. Kalau kita sering oprek, sering perhatikan, maka terjadinya kayak buru-buru gitu ya. Tapi kalau kita biarkan saja, kasih makan selesai, tinggal kerja dan lain-lain, itu tidak terasa menunggu terlalu lama guys. Sampai di situ aja video yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat video ini dan teman-teman bisa melakukan hal yang sama, dan teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan dari murai teman-teman ya. Salam dibantu subscribe-nya, di like videonya, di share videonya, dan di komen. Nah, saya juga ingin teman-teman memberikan komentar tentang bagaimana nama burung saya yang baru ini, namanya Ciko dan Coki. Apakah layak, pantas, atau apakah treatment dari pemberian burung saya ini ada yang salah atau ada yang kurang, atau teman-teman mau sharing, silakan teman-teman, silakan berkomentar, saya tunggu. Dan kalau misalnya ada hal baru juga mungkin bisa disampaikan ke saya ya. Oke guys, ditunggu subscribe, like, and komennya di Raja Gundul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.